utang sama mereka, tapi hasil buahnya itu akan dihitung kembali. Ya, itu yang Pemalang memang seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau kita kok bisa begitu, beda dengan di Indramayu atau mungkin di Karawang. Ternyata campur tangan pemerintah. Jadi Pemda Pemalang itu memang campur sih. Jadi nggak bisa lagi buah belum berubah kok udah ditawar gitu. Nah itu kan merugikan petani. Pemerintahnya masuk sehingga Tanggulang itu nggak bisa maunya aja. Kayak kita yang bangun untuk ekspor di Majalengka juga seperti itu. Jadi si petaninya bisa pinjam untuk berarti itu hasil akhir. Hasil produksinya. Nah, maksudnya seperti itu Pak. Jadi sekarang kalau lihat kecenderungannya di buah, apalagi sekarang nih di buah setelah ada yang IPH ini rekomendasi produk hortikultura itu sekarang dampaknya adalah banyak kemudian kayak seperti supplier dan yang lain itu membangun berbasis produksi. Mereka mulai bermitra dengan kelompok tani atau dengan pedagang, tapi kemudian basis produksi mereka lakukan olah tanah. Semangka, melon, misalnya melon di Sragen ya, kan di sana ada asosiasi agribisnis melon Indonesia yang kedua. Jadi kami misalkan dengan di Majalengka, kayak besok misalnya di Pangalengan, sayur dan lain bisa. Jadi akhirnya tadi yang Bapak tadi ini si kesenjangan kekosongan waktu itu bisa terisi. Sebetulnya mangga itu kan tergantung iklim ya Pak, tiap daerah beda-beda. Jadi yang panen duluan yang mana itu saya tahu. Panennya misalkan dari Sumatera dulu, terus masuk ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus muter. Seperti manggis untuk ekspor pelaku-pelaku dari Thailand itu dia ngincar ke Indonesia itu sebagai filler pada saat kekosongan dari daerah mereka. Nah di Indonesia sekarang sudah mulai benar-benar ini sudah mobilitasnya cukup tinggi. Jadi, tapi tetap yang namanya buah musiman ada kosongnya. Beda dengan yang buah yang musim. Contohnya semangka, melon, pisang, nanas, konyol tuh, nah pisang itu sebetulnya bisa diatur. Pokoknya bisa diatur Pak. Kita ingin panen tiap hari itu bisa. Ini persoalannya kita kalau dengan petani kecil sistem kolektifnya Pak yang jalan dan siapa nanti yang menjadi konsolidator. Yang pertama, jadi value chain itu sendiri definisinya apa? Tadi Bapak menjelaskan definisi supply chain, definisi value chain apa, lalu bedanya di mana? Value jelas. Terus yang kedua terkait dengan gambarnya tadi Pak, dari activities of farm sampai jadi produk aset tadi, supply chain networknya kayak apa sih? Oke. Yang pertama Pak, yang tadi kalau rantai pasok tadi ada definisinya dan fokusnya itu ke aktor pelakunya. Kalau tadi kalau supply chain itu ke aktor pelakunya, tapi kalau value chain itu lebih kepada aktivitasnya. Jadi bagaimana sebetulnya kalau lihat definisinya value chain kan yang lebih dikenal itu value chain analisis sebenarnya. Jadi sebetulnya suatu alat analisis yang sifatnya sistemik untuk menilai kinerja suatu perusahaan atau industri. Jadi kalau lihat definisi aslinya merujuk kepada Porter, tapi kemudian dikembangkan dalam perkembangannya itu sekarang bahwa penekanannya value chain itu ke aktivitas. Tapi kalau saya sendiri lebih prefer adalah bagaimana kita mengelola, mengkombinasikan antara aktor dan aktivitas agar memberikan nilai yang terbaik buat semua pihak. Ya, contohnya, misalkan ini kasus yang kita Saya hanya ini tadi, karena ada yang sedikit mengacaukan ya. Value chain supply chain. Ada orang dari Moretel, lihat, dia bilang supply chain dari 3 lah. Karena arahnya ke value chain. Itu kan bikin orang jadi disasar. Iya betul. Dan biasanya kami di sini yang membuat seperti itu, maksudnya kalau Iya. Kami nama center saya malah value chain center, bukan supply chain center. Kenapa? Kenapa kami lebih kasarnya daripada kita memperdebatkan apa bedanya supply chain dengan value chain, tapi justru kita harus mengkombinasikan bagaimana itu memberikan nilai. Artinya setiap orang itu ada aktivitas Pak. Setiap aktor itu memberikan aktivitas terbaik untuk siapa? Untuk pelaku di hilirnya. Ini contoh Pak, kasus nih. Ini dari kebun sampai ke pasar tersebut.